Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aulia, NIM 2019 03500041. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis jurnal yang berjudul Kasus Kematian Akibat Diklorofos dan Pentoat. Baik, analisis toksikologi postmortem yang bertujuan untuk menganalisis kasus bunuh diri dengan diklorofos dan pentoat pada seorang pria berusia 80 tahun. Pada kasus tersebut diawali dengan uji screening obat dengan menggunakan prinsip Immunochemical Drug Screening Kit (DOA). Dalam penelitian ini, uji screening menggunakan Immunochemical ini memberikan hasil negatif, sehingga dapat diketahui bahwa kasus kematian tersebut tidak disebabkan oleh obat-obatan terlarang. Pada deskripsi kasus dijelaskan bahwa polisi menemukan barang bukti berupa botol yang berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari diklorofos dan pentoat. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengujian screening obat dengan pendekatan yang ditargetkan. Hasil dari pemeriksaan secara internal pada kasus kematian ini yaitu darah jantung berwarna merah kehitaman, mukosa esofagus didenaturasi menjadi warna kecoklatan dan kehilangan elastisitasnya, serta di dalam lambung ditemukan cairan berlumpur coklat dengan bau yang mudah menguap. Hasil pemeriksaan internal merupakan ciri-ciri tubuh terpapar oleh adanya senyawa diklorofos dan pentoat. Selanjutnya, dilakukan uji konfirmasi atau uji pemastian untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian yang telah dilaporkan. Uji pemastian dari kasus tersebut menggunakan teknik HPLC-MS. Pada kasus ini, sampel yang akan dianalisis dari hasil otopsi adalah sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Berdasarkan hasil uji screening dan konfirmasi pada spesimen sampel, didapatkan adanya kedua senyawa tersebut pada sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Pada tahap determinasi dan interpretasi hasil, maka data hasil kuantifikasi senyawa target dikaitkan dengan deskripsi kasus untuk menarik kesimpulan. Hasil dari analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorofos yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dibandingkan dengan data kematian yang pernah dilaporkan sebelumnya tentang kematian yang diakibatkan oleh diklorofos dan pentoat, berdasarkan kasus kematian akibat diklorofos yang pernah dilaporkan, konsentrasi diklorofos pada darah korban setelah 24 jam, yakni 29 mikrogram per mili. Laporan kasus lainnya menunjukkan konsentrasi diklorofos setelah 3 hari kematian, yakni 4,4 mikrogram per mili. Apabila dibandingkan dengan hasil determinasi senyawa diklorofos pada sampel organ tubuh korban, yaitu didapatkan konsentrasi diklorofos sebesar 11,6 mikrogram per mili pada kapasitas jantung kiri, 4,6 mikrogram per mili pada kapasitas jantung kanan, 2,54 mikrogram per mili pada urin, dan 7,35 gram pada isi perut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa memang benar korban telah terpapar diklorofos. Dilihat dari distribusi senyawa tersebut di semua jalur metabolisme tubuh. Selain itu, konsentrasi diklorofos yang didapat cukup untuk menimbulkan efek kematian pada korban. Hasil determinasi diklorofos juga diperkuat dengan tanda-tanda lain pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan karena overdosis terhadap diklorofos. Presentasi klinis overdosis organofosfat termasuk ulkus hemoragik pada saluran pencernaan bagian atas atau perforasi usus kecil pada pasien. Pada kasus bunuh diri yang fatal
akibat diklorofos. Ulkus berdarah dari saluran pencernaan atau petechial hemorrhages, sehingga mukosa lambung. Keseluruhan gejala darah jantung, namun tidak diketahui secara detail apakah sampel darah postmortem yang diperiksa dalam kasus tersebut merupakan sampel darah perifer atau jantung dalam otopsi. Menimbang bahwa hanya ada satu laporan kasus seperti itu dalam kedokteran forensik, sehingga sulit untuk mengevaluasi konsentrasi senyawa mematikan dari pentoat dalam darah postmortem. Oleh karena pada kasus ini ditemukan kadar pentoat dalam perut korban sebesar 4,55 gram, maka dapat disimpulkan bahwa pentoat telah dicerna oleh tubuh. Analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS secara spesifik menunjukkan konsentrasi diklorofos yang cukup tinggi. Hasil determinasi diklorofos juga diperkuat dengan tanda-tanda lain pada tubuh korban yang menguatkan dugaan bahwa kematian korban diakibatkan karena overdosis terhadap diklorofos. Berdasarkan analisis toksikologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar korban meninggal akibat keracunan pestisida golongan organofosfat, yaitu diklorofos dan pentoat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.